Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok statistika yang akan menjelaskan tentang analisis panjang dan lebar pada daun karsen. Di sini saya sendiri, nama saya Muhammad Joko Susilo dengan NIM 23111022212 dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Abi Hakim alias Edi Fauzi dengan NIM 23111022208. Perkenalkan, nama saya Terima Sanus Panggang dengan NIM 23111022209. Ya, kita mulai dengan yang pertama, yaitu pendahuluan. Pendahuluan di sini kami mengambil data dari daun kersen, yang mana yang diambil adalah panjang dan lebarnya, dan juga dataset yang kami gunakan itu mencakup informasi panjang dan lebar daun dari dua pohon kersen. Yang pertama dinamakan tanaman yang mana tanaman A100 dan juga tanaman B100, yang kemudian disusun dalam format tabel CSV untuk analisis lebih lanjut. Dan juga ini ada tabelnya, dari nomornya ada panjang daun dengan ukurannya cm, lebar daun juga dengan ukurannya cm. Terus ada jenisnya, yang mana 100 di kiri itu, di sebelah kiri tabel warna hijau itu jenis tanaman A yang jumlahnya 100, dan juga sebelah kanannya itu jenis tanaman B. Lanjut kepada analisis data. Yang pertama yang dianalisis adalah statistical descriptive data. Statistical descriptive data pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan mudah diinterpretasikan. Dalam statistik deskriptif, tujuannya untuk menyusun dan menyajikan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, baik melalui tabel, diagram, maupun grafik. Dalam laporan ini, kami mengambil data dari dua pohon kersen dan dapat disajikan dalam bentuk tabel agar mudah dipahami. Dalam statistika deskriptif, terdapat beberapa elemen yang disajikan, antara lain mean, median, modus, range, variance, dan standar deviasi. Mean sendiri adalah jumlah semua nilai dibagi jumlah data. Median adalah nilai tengah dari data yang diurutkan. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Range, selisih antar nilai maksimum dan minimum. Variance adalah mengukur seberapa data tersebar di sekitar rata-rata. Dan standar deviasi adalah standar akar kuadrat dari variasi yang memberikan gambaran lebih jelas tentang penyebaran data. Di bawah ini adalah gambar yang berisi tabel untuk mengetahui nilai dari elemen-elemen dari statistika deskriptif dan pada daun cursor berdasarkan jenis tanaman. Yang pertama, panjang daun A dan lebar panjang daun A mean-nya adalah 8,78, lalu lebar daun A adalah 324. Saya ingin menjelaskan langsung aja, jadi pada panjang daunnya adalah panjang daun A mean-nya 8,78, panjang daun A mediannya 8,6, modusnya 7,3, range-nya 6, variance-nya 1,46, standar deviasinya 1,21. Dengan lebar daun A sendiri, mean-nya 3,24, mediannya 3,2, modusnya 4, range-nya 2,8, variance 0,563, dan standar deviasinya adalah 0,751. Langsung kepada panjang daun B, mean-nya 8,43, mediannya 8,6, modusnya 9,6, range-nya 5,4, variance hanya 1,23, dan standar deviation-nya adalah 1,11. Terakhir yang lebar daun pada daun B, mean-nya 3,15, mediannya 3,2, modusnya 4,4, range-nya 2, variasinya 0,495, dan standar deviasinya 0,7004. Lanjut pada visualisasi data yang akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya adalah bar chart untuk mengukur variasi dari panjang daun tanaman A dan B. Dari bar chart tersebut, kita dapat melihat bahwa tanaman A memiliki variasi panjang daun yang lebih besar dengan rentang 7 hingga 13 cm dan dominasi panjang daun di atas 10 cm. Sementara itu, tanaman B memiliki panjang daun yang lebih terpusat di rentang 7 hingga 9 cm dengan distribusi yang lebih seragam. Kemudian selanjutnya ada bar chart untuk lebar daun tanaman A dan B. Berikut adalah plotsnya, yang dimana tanaman A memiliki keragaman ukuran lebar daun yang lebih tinggi dengan rentang mencapai lebih dari 5 cm. Sementara tanaman B cenderung lebih seragam di rentang 3-4 cm, meskipun kedua tanaman memiliki frekuensi tertinggi pada lebar daun sekitar 4 cm, tetapi tanaman A menunjukkan variasi yang lebih luas. Kemudian adalah plot dari histogram untuk panjang daun tanaman A. Nah, berikut ini plotnya, yang dimana panjang daun tanaman A sebagian besar berada antara 7 dan 10 cm dengan dua puncak di sekitar 8 dan 9 cm. Distribusinya miring ke kanan, menunjukkan adanya beberapa daun dengan panjang di atas rata-rata. Kemudian ada histogram untuk panjang daun tanaman B. Berikut gambar plot histogramnya, di mana panjang daun tanaman B sebagian besar berada antara 7 dan 10 cm dengan puncak di rentang 9-10 cm dan distribusi yang lebih merata serta simetris. Meskipun ada tumpang tindih dengan tanaman A, distribusi panjang daun tanaman B lebih terkonsentrasi di sekitar nilai tengah. Kemudian ada histogram untuk lebar daun tanaman A. Berikut gambar histogramnya, yang dimana dari gambar histogram di atas dapat kita simpulkan bahwa lebar daun tanaman A cenderung terkonsentrasi di antara 3 dan 4 cm dengan dua kelompok ukuran yang dominan, dan beberapa daun memiliki lebar yang lebih besar dari rata-rata, di mana distribusinya tidak simetris melainkan miring ke kanan. Selanjutnya adalah histogram untuk lebar daun tanaman B. Berikut gambar histogramnya, mana lebar daun tanaman B bervariasi antara 1,5 cm dan 5,5 cm, dengan sebagian besar daun memiliki lebar antara 2 dan 4 cm, di mana distribusinya sedikit miring ke kanan, menunjukkan ada beberapa daun dengan lebar di atas rata-rata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang box plot. Yang pertama ada box plot panjang daun tanaman A. Berdasarkan box plot pada gambar dapat disimpulkan bahwa sebagian besar tanaman pada tanaman A memiliki panjang yang relatif seragam dengan sedikit variasi. Namun terdapat satu daun yang panjangnya lebih menonjol dibandingkan daun yang lainnya, yang mengidentifikasikan adanya outliner. Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi pertumbuhan daun tersebut secara berbeda. Selanjutnya, box plot pada panjang daun B. Berdasarkan pada gambar di layar, dapat disimpulkan bahwa distribusi panjang daun tanaman B cenderung sangat seragam. Mayoritas daun memiliki panjang yang berkisar antara 7 hingga 9 cm, dengan median atau nilai tengah berada sekitar 8 cm. Hal ini mengidentifikasikan bahwa kondisi pertumbuhan tanaman B relatif stabil dan konsisten. Selanjutnya, box plot lebar daun A. Berdasarkan gambar di layar, box plot pada lebar daun A menunjukkan adanya variasi yang cukup signifikan. Dalam lebar daun, sebagian besar daun memiliki lebar yang berkisar antara 2 hingga 4 cm. Namun terdapat satu daun yang memiliki lebar jauh di bawah rata-rata, sehingga teridentifikasi sebagai outliner. Selanjutnya,
lebar daun B. Berdasarkan pada gambar di layar, dapat disimpulkan bahwa distribusi lebar daun tanaman B cenderung sangat seragam. Mayoritas daun memiliki lebar yang berkisar antara 2 hingga 4 cm, dengan median yang memiliki nilai tengah berada sekitar 3 cm. Hal ini mengidentifikasikan bahwa kondisi pertumbuhan pada tanaman B relatif sangat stabil dan konsisten. Tidak adanya outlier atau data yang sangat menyimpang dari kelompok data lainnya. Selanjutnya, scatter plot panjang versus lebar tanaman A. Scatter plot di atas menampilkan hubungan antara panjang dan lebar daun pada tanaman A. Setiap titik pada scatter plot mewakili satu daun, di mana sumbu X menunjukkan panjang daun dan sumbu Y menunjukkan lebar daun. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan linear yang kuat antara panjang dan lebar daun A. Variasi lebar daun untuk setiap panjang daun tertentu menunjukkan bahwa faktor lain juga berperan dalam menentukan lebar daun. Selanjutnya, scatter plot panjang versus lebar daun tanaman B. Scatter plot pada gambar di layar menampilkan hubungan antara panjang dan lebar daun pada tanaman B. Setiap titik pada plot mewakili satu daun, di mana sumbu X menunjukkan panjang daun dan sumbu Y menunjukkan lebar daun. Berdasarkan scatter plot ini, dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan linear yang kuat antara panjang dan lebar daun tanaman B. Variasi lebar daun untuk setiap panjang daun tertentu menunjukkan bahwa faktor lain juga berperan dalam menentukan lebar daun. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang korelasinya. Berikut adalah gambar korelasinya. Baik, yang pertama adalah korelasi panjang daun versus lebar daun tanaman A, di mana terdapat hubungan positif antara panjang dan lebar daun, di mana semakin panjang daun, semakin lebar juga daunnya. Namun hubungan ini tidak kuat karena tidak banyak titik data yang jauh dari garis. Yang kedua, korelasi panjang daun versus lebar daun tanaman B, di mana tidak ada hubungan linear yang jelas antara panjang dan lebar daun dengan titik data yang tersebar acak. Ini menunjukkan panjang dan lebar daun berkembang secara independen satu sama lain. Kemudian yang ketiga adalah korelasi panjang daun tanaman A versus panjang daun tanaman B, yang dimana terdapat hubungan negatif antara panjang daun tanaman A dan B, yang dimana artinya jika panjang daun tanaman A meningkat, panjang daun tanaman B cenderung menurun. Kedua variabel bergerak dalam arah yang berlawanan. Dan yang terakhir, korelasi lebar daun tanaman A versus lebar daun tanaman B, di mana tidak ada hubungan linear yang jelas antara lebar daun kedua tanaman, menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi lebar daun pada tanaman A tidak mempengaruhi tanaman B, dan sebaliknya. Kedua tanaman berkembang secara independen dalam hal lebar daun. Kita sudah berada pada bagian kesimpulan. Jadi berdasarkan analisis data daun kersen ini diperoleh informasi bahwa panjang dan lebar daun memiliki pola distribusi yang konsisten dengan variasi yang mencerminkan perbedaan individu pada setiap sampel. Analisis statistik deskriptif seperti mean, median, dan standar deviasi juga menunjukkan bahwa ukuran daun tanaman A lebih bervariasi dibanding tanaman B, baik dari segi panjang maupun lebar. Selain itu terdapat indikasi hubungan antara panjang dan lebar daun meskipun tidak terlalu kuat. Menunjukkan perlunya analisis lebih lanjut, penelitian ini memberikan wawasan penting tentang karakteristik morfologi daun kersen dan dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih mendalam terkait faktor lingkungan atau hubungan ukuran daun dengan kandungan senyawa aktif yang bermanfaat. Sekian daripada presentasi kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.